Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mardatillah min fasli tarjamah ba min qismi ta'limil lughah al-arabiyyah bi Jami'ah Sunan Kalijaga al-Islamiyah al-Hukumiyyah. Fi hadhihi al-munasibah sa'ubayyinu lakum an hadhihi surah. Nah, jadi gambar ini berisi ayat ketiga dari surah Al-Qadar. Bacaannya yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, yang artinya malam qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Nah, sebelumnya yang akan saya jelaskan di sini ada dua hal. Yang pertama yaitu mengenai tafsir dari ayat ini, dan yang kedua adalah terkait pemilihan atau penggunaan setiap kata yang ada dalam ayat ini. Nah, mengenai tafsir dari ayat ini saya mengutip dari beberapa sumber. Yang pertama, tafsir Al-Misbah. Malam kemuliaan dan kehormatan itu lebih baik dari 1000 bulan karena merupakan malam turunnya Al-Quran. Nah, yang kedua, tafsir Muyassar. Dalam tafsir ini disebutkan bahwa malam kemuliaan adalah malam keberkahan. Beramal soleh pada malam itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang tidak ada malam kemuliaan di dalamnya. Dan ini adalah karunia Allah atas umat ini. Nah, tafsir yang ketiga adalah tafsir Jalalain. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Nah, maksudnya beramal soleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada beramal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak mengandung malam Lailatul Qadar di dalamnya. Nah, dari beberapa tafsir yang telah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa pada ayat ini Allah menerangkan keutamaan Lailatul Qadar yang sebenarnya. Ibadah pada malam itu mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjarannya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Oke, selanjutnya mari kita kaji mengenai kosakata yang ada dalam ayat ini ya. Yang pertama ada kata Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar yang merupakan surah pendek diulang sampai 3 kali ya. Yang pertama ada kayak pada ayat 1, terus ayat 2 dan ayat 3. Nah, pengulangan ini menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, sebagaimana ditunjukkan segenap kata dalam kalimatnya dan kalimatnya. Nah, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yang pertama Lailah dan yang kedua Qadar. Nah, kata Lailah itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan arti malam ya. Padahal arti tersebut nggak sepenuhnya benar gitu. Karena Lailah dengan huruf ta marbutah di belakang berbeda dengan kata Lail yang tanpa huruf ta. Nah, yang sebenarnya malam adalah terjemah dari kata Lail, Lailun gitu ya. Lawannya Naharun, artinya siang. Sedangkan Lailatun adalah lawan dari kata Yaumun yang artinya hari, bukan siang. Nah, karena hari itu mencakup siang dan malamnya juga gitu ya. Karena kita kan sering dengar gitu kata siang hari, malam hari. Nah, itu juga dengan kata Lailah. Dia nggak hanya malam aja gitu, tapi juga mencakup siang-siangnya juga. Nah, terus kata Lailah dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 142. Nah, di ayat ini disebutkan bahwa masa pertemuan yang dijanjikan antara Nabi Musa dengan Allah 30 Lailah, lalu disempurnakan 10 Lailah lagi sehingga menjadi sempurna 40 Lailah. Nah, jadi yang dimaksud dengan Lailah di sini bukan hanya malamnya saja, tapi juga siangnya, yaitu 24 jam gitu ya. Demikian pula dengan yang dimaksud Lailatul Qadar, sebenarnya bukan hanya malamnya saja, tapi juga siangnya. Hanya saja memang malamnya punya kelebihan, sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat yang kelima, hatta matla'il fajar gitu ya, hingga terbit fajar. Terus dalam kalimat metafora ada kalanya yaum itu disebut nahar atau siang, dan Lailah dimaksudkan malam atau lail. Nah, dalam kitab-kitab fikih ditemukan kata yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam atau 24 jam, yakni siang berikut malamnya dan malam berikut siangnya. Tapi dalam surah Al-Qadar ayat 1 tentang Lailatul Qadar, juga tentang Lailah di ayat-ayat lain yang ada di Al-Quran, itu tidak sedang dimaksudkan metafora, tapi Lailah memang Lailah yang sebenarnya gitu ya. Nah, terus huruf ta pada kata Lailah itu menunjukkan satu,
yakni Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu malam gitu, satu malam atau satu hari, bukan 30 hari. Nah, tapi Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib tidak demikian. Nah, menurut beliau, kata Lailah itu tidak berarti menunjukkan satu malam atau hari, tapi bisa pula merujuk seluruh hari-hari Ramadan, yaitu 29 hari, 30 hari. Nah, selanjutnya adalah ada kata Al-Qadar. Nah, apa sih arti Al-Qadar? Apa sih maksudnya Al-Qadar? Nah, dalam tafsir Al-Bahar Al-Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi diuraikan lengkap arti kata Al-Qadar dalam Lailatul Qadar sesuai pandangan para mufassir dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Yaitu yang pertama, Al-Qadar artinya ketetapan Allah. Disebut Lailatul Qadar karena pada malam atau hari itu ditetapkan ajal-ajal makhluk, rizki-rizki, dan segala yang akan terjadi di alam semesta 1 tahun ke depan, dan diserahkan draftnya ke malaikat untuk mulai direalisasikan. Nah, itu kata Ibnu Abbas ya. Dan itu kata Ibnu Abbas dan Qatadah. Nah, yang kedua, Al-Qadar itu artinya kadar atau bobot yang sempurna. Ibarat emas itu 24 karat. Nah, disebut Lailatul Qadar karena malam atau hari itu punya kadar kemuliaan, keagungan, dan kedudukan yang maksimal dan sempurna. Nah, itu adalah kata Al-Zuhri. Kemudian yang ketiga, dari Abu Bakar Al-Waraq. Beliau mengatakan, dinamakan Lailatul Qadar karena malam atau hari itu memberikan kepada yang mengisinya dengan aktivitas ibadah kadar keagungan yang belum pernah dimilikinya, lalu mengembalikannya kepada Allah dalam berkadar agung pula. Nah, yang keempat, dinamakan Lailatul Qadar karena amal ibadah yang dilakukan di dalamnya mempunyai kadar yang agung. Yang kelima, dinamakan Lailatul Qadar karena ditetapkan pada malam atau hari itu rahmat atau kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Kemudian yang keenam, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam atau hari itu diturunkan kitab yang punya kadar kepada Rasulullah yang punya kadar untuk umat yang juga punya kadar. Kemudian yang ketujuh, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam atau hari itu turun para malaikat yang punya kadar. Yang kedelapan, Imam Al-Khalil mengatakan Al-Qadar itu artinya sempit. Orang yang disempitkan rezekinya dalam Al-Quran disebut Al-Qadar. Nah, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam atau hari itu bumi sempit oleh para malaikat yang turun. Nah, kata selanjutnya ada khair. Nah, khair itu artinya lebih baik ya, bukan baik. Nah, sebenarnya kata khair itu baik ya, kebaikan. Tapi dalam ayat ini setelah kata khair itu ada kata min yang berarti membandingkan. Nah, jadi terjemahan yang tepatnya adalah lebih baik dibandingkan 1000 bulan gitu ya. Nah, kata khair adalah lawan dari kata syarrun. Adapun definisi syarrun sendiri menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah alamun wa asbabuhu, rasa sakit dan sebab-sebabnya. Berarti khair itu adalah kebalikannya, yaitu rasa bahagia atau rasa senang dan penyebab-penyebabnya. Nah, misalnya neraka. Neraka itu kan termasuk syarrun. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita masuk neraka itu juga disebut dengan syarrun. Nah, begitu juga dengan surga. Surga itu khair. Ada kenikmatan, ada rasa senang, bahagia di dalamnya. Nah, jadi semua hal yang menjadi penyebab kita masuk surga, kayak misalnya beribadah, itu bersedekah, dan lain-lain, itu juga merupakan khair. Nah, dengan kata lain, khairun menunjuk kepada segala proses dan hasilnya gitu. Segala yang mempunyai harga disebut khair dan karena ada rasa senang dan kemewahan di dalamnya, baik dalam proses maupun dalam hasilnya. Membandingkan Lailatul Qadar dengan 1000 bulan adalah perbandingan kebaikan gitu. Artinya yang dimaksud dengan 1000 bulan bukanlah bulan biasa, tapi 1000 bulan yang padat dengan segala kebaikan. Karenanya disebut alfi syahrin, 1000 bulan ya. Enggak disebutkan dalam hitungan tahun. Kalau dalam hitungan tahun itu kan bisa jadi 83 tahun 4 bulan. Adapun kata alfin selain menunjuk pada angka dengan nilai 1000 juga menyimpan makna kemakmuran, kesenangan, dan cinta. Bahkan banyak ahli tafsir yang memaknai alfun tak lagi dengan nilai 1000, tapi nilai tinggi yang tak pernah ada ukuran standarnya kecuali meminjam kata 1000. Nah, sedangkan
Kata syahrun itu berasal dari kata syuhratun, yang artinya kemasyhuran, kemajuan pesat, peningkatan yang dinamis yang tak pernah surut, yakni alfi syahrin adalah rentang waktu yang panjang dan aktif dan produktif memproses dan menghasilkan al-khair. Dan ini gak bisa diganti dengan 83 tahun 4 bulan gitu, meski itu kan setara ya 1000 bulan dengan 43 tahun 4 bulan, karena di dalam setahun itu pasti selalu ada pasang surutnya dan nggak selalu khair gitu kan. Pasti makanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang sulit gitu dalam sebuah jangka waktu pasti disandingkan dengan kata tahun gitu, tidak dengan kata bulan. Misalnya kayak tahun paceklik gitu, nggak ada kan yang menyebut bulan paceklik, itu pasti tahun paceklik. Nah, karena itulah digunakan kata alfu syahrin 1000 bulan gitu, tidak menggunakan kata 83 tahun 4 bulan. Nah, kafaitu huna kalami, aqludu afwa minkum wa syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.